Dia pikir tadinya itu bangkai tikus. Pas dia deketin, ternyata bener, baunya dari arah kontrakan. Terus baunya juga beda kan. Lanjutan setelah pemakaman, sepeninggal Pak RT. Suasana pemakaman sudah sepi. Hanya tersisa beberapa orang, Topan, Dewi, Ustaz Darto, dan Jang. Langit mulai mendung, angin berhembus pelan. Topan, sambil menatap nisan, selesai sudah, Teh, tugas lu jaga kampung ini. Sekarang, giliran kami yang jaga. Ustaz Darto menepuk bahu Pak Topan, insya Allah, amal jariah Pak RT terus mengalir. Semua yang dia lakukan untuk kampung ini nggak akan hilang begitu aja. Dewi tampak termenung sambil memegang payung. Ia menatap Topan. Dewi, nanti siapa yang ngurus kampung? Pak Topan menunduk. Suara angin terdengar makin kencang. Hujan gerimis mulai turun. Topan, itu yang sekarang harus kita pikirin. Tapi satu hal yang pasti, enggak akan ada yang bisa gantiin Pak RT sepenuhnya. Katu kantor kelurahan. Beberapa tokoh kampung berkumpul. Suasana tegang dan serius. Ketua RW, saya tahu semua masih berduka. Tapi kita nggak bisa nunggu terlalu lama. Untuk sementara, Ketua RW, justru karena itu, Pak RT juga dulunya bukan siapa-siapa. Tapi dia mau peduli. Kita butuh orang kayak gitu. Pak Topan diam. Jang yang hadir di ruangan ikut bersuara. Jang, gua dukung, Pak Topan. Biarpun kadang galak, tapi Pak orangnya tegas. Warga butuh itu sekarang. Semua mata tertuju ke Pak Topan. Ia menghela napas panjang. Topan, baiklah, tapi jangan harap gua bisa kayak Pak RT. Gua cuma bisa janji, gua bakal coba sebisanya. Suasana rapat berubah hangat. Semua mengangguk setuju. Adegan berpindah. Beberapa minggu kemudian, Pak Topan, kini mengenakan jaket bertuliskan, sedang membantu warga membetulkan saluran air. Anak-anak kecil lewat sambil berseru. Tawa kecil terdengar. Dari jauh, Dewi melihat sambil tersenyum haru. Dewi, monolog Pak RT, kampung ini mulai belajar berdiri lagi. Tapi jejak lu tetap ada di mana-mana. Kamera naik ke langit sore. Nisan Pak RT terlihat tenang di tengah tanah merah yang masih basah. Musik sendu mengalun lembut. Waktu terus berjalan. Tapi orang baik tak pernah benar-benar pergi. Episode berikutnya, tanda-tanda. Malam hari. Kampung sudah sepi. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Lampu jalan beberapa kali berkedip-kedip. Jang berjalan pulang dari warung sambil membawa kopi saset. Jang, ngomel sendiri, ih lampu jalan kenapa sih suka kedap-kedip begini? Baru diganti juga kemarin. Tiba-tiba terdengar suara seperti bisikan pelan. Suara bisikan, Jang. Jang, melirik kanan kiri, ketakutan, siapa? Halo? Ada orang? Tidak ada jawaban. Ia mempercepat langkah. Ketika melewati bekas kontrakan Pak RT, ia mencium bau minyak angin samar. Jang, hah? Bau kayu putih? Astaga. Jang menelan ludah. Ia lihat pintu kontrakan yang sudah kosong itu sedikit terbuka padahal sebelumnya digembok. Perlahan, ia mendekat. Jang, perlahan, halo? Pak RT? Tiba-tiba pintu menutup sendiri dengan suara, brak. Jang lari terbirit-birit ke rumah. Keesokan paginya, di warung, warga mulai membicarakan kejadian-kejadian aneh. Bu Nani, aku juga ngerasa aneh. Tadi malam air di dapur nyala sendiri. Kayak ada yang cuci tangan. Pak Alek, kamu jangan bercanda, Nani. Tapi, aku juga semalam dengar suara orang jalan pakai sandal jepit, padahal nggak ada siapa-siapa. Dewi, pelan, apa mungkin Pak RT belum tenang? Semua terdiam. Di rumah Topan, Topan membuka kotak tua peninggalan Pak RT yang ditemukan pemilik kontrakan. Di dalamnya ada buku catatan kecil, uang receh, dan beberapa lembar surat tua. Tapi satu lembar menarik perhatian. Topan, membaca pelan, jika aku tiada, jangan biarkan kampung ini jatuh ke tangan mereka. Topan mengernyit.
Halaman berikutnya tertulis daftar nama. Beberapa nama dicoret. Ada simbol aneh di salah satu sudut halaman. Topan, apa maksudnya ini? Siapa? Merkai pelan dan berat. Slek. Layar gelap. Terdengar napas berat Topan. Topan, berbisik lu bener-bener belum pergi, ya?